Baik, selamat pagi kakak semuanya. Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Kak Basis. Swastiastu, selamat pagi, Pak. Baik, semoga semua kakak dalam keadaan sehat walafiat dan saya mengucapkan selamat Hari Guru, selamat PGRI ya, yang ke-17. Semoga kita semakin hebat dan Indonesia jadi lebih maju begitu ya. Baik kakak semuanya, mengawali pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu pada refleksi bukti karya. Jadi ini merupakan pertemuan kita yang terakhir dalam kegiatan PKG PJOK secara tatap maya. Jadi setelah kegiatan ini semoga kita tetap bisa berlatih dengan baik dan juga jika ada keperluan administrasi seperti itu bisa saling membantu satu sama lain gitu ya. Baik kakak-kakak semuanya, mengawali pagi hari ini baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Untuk doa saya minta Kak Gusde untuk bantu memimpin doa pagi hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Pesil. Baik teman-teman, sebelum kita mulai meeting hari ini, mari kita berdoa agar diberikan keselamatan dan kelancaran. Untuk itu berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gusde sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk hari ini yang belum join ada Kak G dan Kak Eka, mungkin sebentar mereka akan bergabung, sedang mengawas ulangan mungkin. Jadi kebetulan jadi beberapa sekolah sekarang sudah melakukan SAS, nah kita maklumi bersama. Nah, adapun agenda kita pada hari ini ada beberapa kegiatan yang dimana kita akan berbagi terkait dengan bukti karya yang telah kakak-kakak kerjakan. Nah, mungkin sebentar bisa disampaikan beberapa bukti karya yang telah dilakukan dan juga bagaimana perasaan kakak-kakak dalam melaksanakan proses dari bukti karya tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin nanti semuanya bergiliran biar dapat kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan bukti karya sekaligus menyampaikan pesan dan kesan terkait dengan kegiatan PKG ini. Itu kakak ya. Baik, sebelum mulai saya akan izin share screen. Mohon tunggu sebentar. Sudah terlihat kakak? Belum, Kak, belum. Belum. Oke, mohon bersabar. Ya, sudah. Sudah. Baik kakak semuanya, jadi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang refleksi bukti karya. Jadi durasinya itu selama 1 JP, yaitu 45 menit kurang lebih, kemudian modalnya mode daring. Nah, selanjutnya salam sudah kita dapat langsung bersama, doa juga sudah. Seperti biasa, kesepakatan awal, dari awal sampai akhir kita sepakat untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis hal yang wajar. Nah, itu kesepakatan yang kita sepakati secara terus-menerus, jadi semoga semuanya selalu bisa mengikuti kesepakatan tersebut.
Nah, adapun agenda sesi ini, yang pertama itu adalah pendahuluan, penyampaian tujuan sesi, refleksi bukti karya, kemudian dialog, diskusi, tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Oke, pendahuluan, tujuan sesi. Nah, setelah kita melaksanakan bukti karya waktu ini, ada yang membuat video beberapa, kemudian ada juga yang membuat seperti modul ajar dan praktik baik. Nah, peserta dapat merefleksikan pengalaman dalam membuat bukti karya dan berbagi di PMM. Kemudian ini adalah alur daripada pemilihan bukti karya berupa yang pertama itu ada dokumen PDF dan juga ada video. Nah, praktik pembelajaran, nah, beberapa sudah saya lihat ada proses pembelajaran guru, pendidik dalam membuat karya ini bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Kemudian ada praktik pembelajaran pengembangan diri, menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul dan hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dalam format PDF atau video. Kemudian modul ajar RPP, modul ajar aksi nyata berbentuk dokumen. Nah, dari ketiga ini yang paling banyak saya dapatkan yaitu RPP atau modul ajar, kemudian yang kedua itu ada praktik baik dan ada juga praktik pembelajaran. Nah, jadi ketiganya sudah ada, sangat bervariasi. Namun di sini yang paling mendominasi yaitu RPP atau modul ajar. Nah, untuk RPP dan modul ajar ini memang paling cepat untuk terbit ya. Seperti tadi saja ada Kak Agung sama Kak Debi yang baru saja saya cek, sudah memenuhi syarat. Nah, langsung bisa diterbitkan seperti itu, langsung bisa terbit di PMM. Nah, itu jadi bukti karya kakak bahwasanya memang kakak itu aktif dalam PMM-nya. Nah, untuk berikutnya PMM ini bisa kakak manfaatkan ya. Jadi misalnya kakak perlu cari RPP apa saja pun ada di sana. Mau cari RPP terkait dengan sepak bola, nanti silakan kakak cari di sana, pasti ketemu ya. Namun bisa kakak gunakan, bisa juga tidak digunakan, tergantung dari kakak masing-masing. Nah, seperti yang kakak upload di LMS kemudian muncul di PMM itu nanti bisa dilihat oleh semua orang. Nah, mungkin nanti ada refleksi-refleksi atau perbaikan-perbaikan itu disilahkan untuk yang memakai berikutnya. Jadi tidak ada yang benar dan salah, semua itu hanya akan menjadi referensi untuk kita sebagai guru dalam memudahkan proses pembelajaran hingga pembelajaran itu dapat berpusat pada peserta didik. Seperti itu tujuannya. Baik, kakak-kakak. Oke, ini untuk kriterianya. Kriteria yang dibuat buat itu sudah menyantumkan surat tentunya ya. Jadinya yang saya cek kemarin itu yang pertama itu untuk karya video, pastikan gambar dan suara terlihat dengan jelas. Itu yang saya cek kemarin. Tapi beberapa ada video memang suaranya belum jelas, tapi saya bisa maklumi dengan mencantumkan dia memang harus menggunakan speaker saat atau menggunakan headset saat menontonnya. Itu. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian ada juga video yang menampilkan wajah identitas peserta didik wajib mendapatkan persetujuan dari sekolah-sekolah atau wali peserta didik terkait. Nah, ini sudah kakak semuanya buat. Kalau yang RPP itu hanya mencentang yang paling bawah. Tapi kalau yang video wajib dicentang semuanya. Untuk karya bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Nah, ini yang kemarin sempat dikhawatirkan ya kakak. Kalau kita menggunakan RPP, takutnya semuanya muncul sama RPP-nya. Jadi memang itu tidak direkomendasikan menggunakan RPP yang sama, apalagi sudah pernah diupload di PMM, kemudian diupload lagi saat PKG ini, tidak disarankan. Jadi agar tidak muncul dua karya di sana, itu harapannya. Tapi saya lihat tidak ada yang bermasalah, tidak ada permasalahan, semuanya sudah bisa terbit dan sudah bisa berbagi bukti karya semuanya. Nah, ini bisa jadi untuk aktivitas kakak di dalam e-kinerja juga, ya. Siapa tahu nanti perlu
itu bisa dicantumkan dalam kinerja kakak-kakak semuanya. Baik, selanjutnya, nah ini untuk putusan validasi ya. Nah, untuk validasi jika semua sudah memenuhi syarat, untuk semuanya sudah memenuhi syarat dapat poin 100 ini ya. Nah, untuk kakak semuanya mendapatkan poin 100 kemarin. Saya ucapkan terima kasih atas kerja samanya dan kerja kerasnya masing-masing, sehingga bukti karya ini dapat selesai sebelum tanggal 26 hari ini. Nah, berikutnya kita akan mulai melakukan refleksi. Nah, silakan sekarang kita bisa mulai refleksi menggunakan kolom chat dulu ya. Kita buat dulu di kolom chat, ketik di kolom chat hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PJOK, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang tidak, apa yang kakak lakukan selanjutnya nanti saat memfasilitasi peserta dalam pembuatan bukti karya. Nah, ini yang 3 boleh tidak dijawab ya, karena kemungkinan program PKG ini akan terhenti dulu, dilanjutkan dengan program yang lainnya ya. Oke, coba dijawab 2 pertanyaan ini di kolom chat atau ada yang mau menyampaikan secara langsung juga bisa. Silahkan kalau ada yang mau menyampaikan secara langsung bisa raise hand Kakak ya. Oke, kalau yang malu-malu bisa buat di kolom chat ya. Sepertinya semuanya masih dalam proses mengenikkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara langsung, mau jawab pertanyaan nomor 1 atau nomor 2, untuk refleksinya juga boleh ya. Sambil saya buatkan pin aja sekarang untuk. Oke, silakan Kak Dwi Dane, silakan mau memberikan tanggapan, silakan untuk refleksinya. Terima kasih Kakak Fasil atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi teman-teman semua, salam olahraga semua. Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Untuk refleksi bukti karya ini yang mau menjawab yang pertama saja Kak Fasil. Hal-hal apa saja yang sudah kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PJOK? Hal-hal yang sudah saya ketahui yaitu di mana seorang pendidik atau seorang guru mengetahui seberapa besar kemampuan dalam seperti untuk yang bukti karya itu memodifikasi sesuatu barang yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat untuk kesuksesan kita dalam melaksanakan pembelajaran di masing-masing sekolah. Itu saja dari Tiang Kak Fasil untuk waktu yang serahkan. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Kak Dwi Dana sudah menyampaikan terkait dengan apa yang sudah diketahui. Jadi memang benar melalui praktik baik yang dilakukan oleh Kak Dwi Dana kemarin itu sudah sangat baik sekali, sudah sangat menginspirasi dan saya juga akan mencontoh itu tentunya. Beliau membuat kemarin untuk bukti karyanya terkait dengan aksinya, bukti karya terkait dengan pembuatan alat modifikasi skipping. Nah, itu bisa diterapkan di sekolah. Bagi sekolah yang tidak punya skipping ataupun nanti di rumah siswa masing-masing rasanya berat membeli skipping itu bisa jadi untuk opsi anak-anak semuanya melatih kebugaran di rumahnya. Sehingga skipping itu bisa dibuat di rumah sendiri tanpa harus membeli atau mengeluarkan uang untuk melakukan suatu aktivitas olahraga. Dan tentunya kegiatan skipping itu juga sangat baik untuk kebugaran dan menjaga kesehatan itu agar kesehatan yang berkelanjutan dapat dimiliki oleh peserta didik tidak hanya di sekolah dan juga tapi juga harus di rumah. Oke, terima kasih Kak Dudana sudah menyampaikan terkait dengan bukti karya yang telah dibuat. Sekarang berikutnya saya pakai Spinwheel aja ya biar lebih efisien waktunya karena kita hanya sebentar meet-nya. Sekarang kita undi saja. Siapa gilirannya langsung bisa menjawab itu dan juga menyampaikan bukti karya yang telah di-posting ya. Judulnya sampaikan, ya inti-intinya saja ya. Oke, sekarang. Oke, apakah sudah muncul Kakak? Sudah muncul atau belum ya? Sudah muncul ya? Oke, kita akan undi. Nah, siapa yang akan beruntung pada kesempatan kali ini? Kak Dudana sudah saya keluarkan karena sudah keluar, sudah menyampaikan tadi. Kita akan spin siapa yang akan menyampaikan terkait dengan bukti karya dan refleksinya. Mungkin bisa sampaikan tantangan, hambatan, dan lain sebagainya terkait bukti karyanya ya. Oke, selamat kepada Kak Wahyu. Untuk Kak Wahyu, kita menyampaikan terkait refleksinya. Sebelumnya yang hormati Kak Fasilitator serta rekan-rekan semuanya, guru-guru hebat, guru-guru PJOK hebat. Nah, jadi terkait dengan apa yang diketahui terkait dengan bukti karya dalam penugasan PKG PJOK itu tentunya melalui platform PMM khususnya di bukti karya itu yang pertama yang saya ketahui di sana kita bisa berbagi terkait dengan hal-hal baik itu praktik pembelajaran, kemudian praktik baik ataupun saling sharing modul ajar. Nah, di sana tentunya akan memberikan kemudahan bagi kita, misalkan apabila kita terkendala dengan misalkan kurangnya referensi dalam pembuatan modul ajar seperti itu. Nah, jadi dari praktik baik itu kita jadi tahu ada referensi baru terkait bagaimana cara pembuatan modul ajar yang benar. Kemudian yang berkaitan juga dengan penugasan, yaitu saya membuat atau menyusun program atau pembelajaran berbasis STEM itu yang saya tautkan di bukti karya ini. Nah, jadi tentunya harapan saya masukan dari fasilitator maupun rekan-rekan yang lain juga dapat memberikan banyak
manfaat nantinya bagi saya untuk membuat model-model pembelajaran yang lain sebagai referensi. Kemudian tantangan yang saya hadapi selama pembuatan ataupun penyusunan video pembelajaran yang saya upload pada bukti karya ini tentunya yang pertama mungkin sebelumnya itu kan saya tidak maksimal mengikuti, jadi saya menghadapi seperti bagaimana kita memposting hasil bukti karya kita itu pada platform bukti karya ini. Nah, jadi dari kita berbagi ataupun bertanya pada rekan-rekan yang lain, jadi saya menemukan jalan keluar seperti itu. Dan juga tantangan yang kedua otomatis bagaimana kita, khususnya saya sebagai seorang guru, nantinya ke depan untuk tetap bisa menerapkan ataupun secara tidak langsung itu semangat kita untuk tetap memberikan pembelajaran yang berinovasi pada peserta didik yang nantinya tentunya dapat memberikan semangat belajar untuk peserta didik itu sendiri. Dan seperti yang sudah disampaikan sering kita, bahwasanya kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik. Ya, mungkin sekian Fasil dan rekan-rekan yang bisa Tiang sampaikan terkait dengan refleksi bukti karya ini. Untuk waktu Tiang kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu sudah menyampaikan terkait bukti karya yang dibuat dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Jadi Kak Wahyu itu membuat bukti karya berupa video pembelajaran dalam bentuk SEM. Jadi sudah mencoba mempraktikkan SEM dalam suatu pertandingan bola kasti kalau tidak salah ya. Oke, terima kasih Kak Wahyu sudah menyampaikan terkait bukti karya dan refleksinya. Kemudian berikutnya, siapakah yang akan beruntung untuk menyampaikan pada kesempatan kali ini? Kita remove dulu Kak Wahyu, selanjutnya kita spin lagi. Oke, siap. Oke. Kita cek dulu Kak Eka, sepertinya yang beruntung. Kira-kira ada nggak? Kak Eka-nya ada? Kak Eka sepertinya belum. Ada ya? Oke, ada Kak Eka. Oke, sudah gabung. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Maaf ya lama jauh terkait di dalam sana Mas ulangan semat. Nah, terkait dengan bukti karya yang tentunya saya agak berkecil hati di sini melihat teman-teman akan bisa bukti karya pembelajaran dengan STEM luar biasa sekali, sudah pelaksanaan, sedangkan yang sendiri baru sebatas perencanaan yang melalui modul ajar. Ya, modul ajar yang dibuat itu materinya monopoli, nah kemudian digunakan bentuk desain, ya dari mulai tujuan, kasih tujuan, kemudian asas baru ke langkah-langkah. Nah kemudian untuk model menggunakan project based learning. Nah kendala yang hadapi dalam pembuatan modul tentunya adalah di perencanaan pelaksanaan pembelajaran ya dengan model project based learning. Di sana ada yang sesuai arahan Fasil bagaimana sekarang membuat rencana agar melaksanakan pembelajaran dengan aktif berpusat pada siswa dan berbangun. Nah itu sebenarnya menjadi kendala yang agak berpikir keras ya dengan keterbatasan yang sendiri bagaimana membuat rencana benar-benar berpusat kepada siswa dan pembelajaran
kemudian pengetahuan, sikap, dan keterampilan, kemudian asesmen potensinya menggunakan penelitian. Oke, itu sedikit yang dia sampaikan. Dan terima kasih juga atas masukan dari rekan-rekan sekalian, komennya sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya bisa membuat acara yang lebih baik lagi. Itu sedikit Kak Fasil, terima kasih atas waktunya yang kembali. Oke, terima kasih Kak Eka sudah menyampaikan refleksinya. Jadi memang kemarin Kak Eka membuat terkait dengan modul ajar terkait dengan SEM ya sudah baik dan sudah layak dipublikasi dan terbukti sudah bisa diterbitkan. Jadi saya ucapkan terima kasih karena keterbatasan waktu. Kita lanjut kepada peserta berikutnya. Siapakah yang akan beruntung? Oke, kita remove dulu kayaknya. Baik, kita cek siapa yang akan beruntung pada semester ini. Mungkin dari Kak Adi Bawo bisa, karena beliau lagi sedang menguas ulangan. Sedang menguasas, bisa atau tidak? Bisa. Kalau tidak bisa, kita undur dulu. Oke, sepertinya tidak memungkinkan. Kita next dulu ya. Oke, kita lanjutkan mungkin dari Kak Devi atau Kak Pande, Kak Pande ternyata ya kakak semuanya. Kak Pande masih tepat mungkin. Masih. Oke, Kak Pande silahkan sampaikan sedikit terkait dengan terusnya. Tidak usah panjang-panjang Kak, sedikit saja. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Dari bukti karya yang Tiang buat itu tentang penilaian, keterampilan, aktivitas, materi yang diajarkan siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Di mana yang Tiang buat dari modul itu berbeda dengan di lapangan kenyataannya. Ya, tidak sesuai dengan modul di lapangan. Ternyata siswa beberapa belum paham dalam mengikuti pembelajaran. Ya, sehingga tidak sesuai dengan modul ajar. Di lapangan siswa lebih kurang aktif, harus menunggu perintah dari guru. Itu yang Tiang alami. Oke, itu saja yang dapat Tiang sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Tiang kembalikan sama Kak Fasilitator. Baik, terima kasih Kak Pande. Nah, bahwasanya Kak Pande sudah mencoba ternyata ya, sudah mencoba melaksanakan apa yang modul ajar yang dibuat, tapi pada akhirnya di lapangan tidak sesuai. Jadi kita perlu menelisik lagi ke belakang, apa mungkin ada yang kurang ataupun bagaimana. Jadi kita refleksikan kembali, cek kembali apa yang mungkin kurang, itu bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya sehingga kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang muncul sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai itu bisa Kakak gunakan sebagai acuan untuk perbaikan dan juga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna dan juga berpusat pada peserta didik. Oke, terima kasih Kak Pande. Berikutnya siapakah yang akan beruntung? Waktu kita tinggal lagi kurang lebih 15 menit. Nah, mungkin lagi 2 orang saja. Silakan. Sekarang siapa yang akan beruntung? Oke, Kak Ari kayaknya ini ya. Kak Ari. Oke, Kak Ari bisa bantu menyampaikan mungkin sedikit saja terkait dengan praktik baik yang dibuat. Oke, silakan Kak. Terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang akan menyampaikan terkait dengan praktik baik yang sudah Tiang buat di aksi nyata. Yang pertama ini terkait dengan hal-hal yang sudah Kakak ketahui terkait bukti karya yang ditugaskan dalam PKG PJOK. Nah, di sini tentu saja banyak hal-hal yang sudah dapat diketahui setelah saya melaksanakan
best practice atau praktik baik yang sudah Tiang buat. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan pembelajaran yang sudah Tiang lakukan terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan dan akan direfleksikan dengan praktik baik ini, yaitu dengan menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil dan dampak. Di sini sudah dijelaskan di praktik baik yang sudah Tiang buatkan. Tentu banyak ada tantangan dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Nah, dari tantangan tersebut akan mendapatkan refleksi yang akan dibuat dan akan dilaksanakan sehingga mencapai pembelajaran yang menjadi lebih efektif. Itu dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar atau perubahan yang positif yang terjadi pada peserta didik maupun guru. Itu dibuktikan dengan dari sebelum melaksanakan praktik baik ini, ada beberapa peserta didik yang motivasinya mungkin masih kurang, dan setelah melaksanakan praktik baik ini dapat ada perubahan positif yang dibuktikan dengan nilai atau asesmen dari peserta didik dapat lebih meningkat. Mungkin itu aja yang bisa Tiang sampaikan, Kak. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Kak Ari. Jadi praktik baiknya itu sudah menghasilkan hal yang efektif untuk peserta didiknya. Luar biasa sekali Kak Ari. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin yang terakhir sekarang yang untuk menyampaikan refleksinya, disilahkan kepada kakak yang beruntung, yaitu Kak Gungge. Sepertinya beruntung hari ini. Sudah gabung nggak nih Kak Gungge? Saya tadi ketinggalan informasi. Kak Gungge ada di... Maaf Kak Pasir, ini masih ngeprint soal. Oke, siap. Oke, lanjutkan Kak Ge. Kita lanjut ke yang lainnya ya. Silakan Kak Ge, lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang kira-kira beruntung? Lagi satu orang menyampaikan. Kok Kak Pandey muncul lagi ini? Kita next saja lagi sekali. Ini belum di-remove. Oke, yang beruntung dapat arisan hari ini yaitu Kak Kayan. Ya, Kak Kayan. Oke, meskipun lagi sedang tidak baik-baik saja, tangannya kena minyak kemarin katanya. Semoga Kak Kayan bisa menyampaikan sedikit terkait dengan refleksi bukti karyanya ya. Kak Kayan masih di room apa gimana? Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini yang terakhir ini kebetulan Tiang sendiri, yang Tiang hormati Kak Fasil dan juga rekan-rekan kakak-kakak hebat PJFK. Ini seperti apa yang disampaikan oleh Kak Fasil, ini adalah yang terakhir ya. Betul Kak Fasil ya, meet yang terakhir ya. Ya, betul. Ini setelah ini mungkin kita siap-siap menunggu sertifikat mungkin Kak Fasil. Ya, betul. Ya, baik, Tiang sedikit saja apa yang sudah Tiang buat di bukti karya, yang sudah Tiang kirim juga, itu prosesnya cukup bingung Tiang juga, karena banyak, dan rekan-rekan yang ada di kelas ini juga Tiang sempat komunikasi, ada yang bikin video, ada yang praktek baik, ada yang modul. Nah, akhirnya Tiang buat modul juga, tetapi modul yang selama ini Tiang buat itu tidak seperti apa yang kita bahas kemarin, yaitu backward design itu. Jadi tidak seperti itu. Akhirnya Tiang
mencobalah mencari referensi-referensi di beberapa rekan yang punya modul yang sesuai dengan backward design-nya. Itu artinya yang SMP lah, nanti yang buat materi senam lantai, modul senam lantai. Karena kalau yang buat video kemarin takutnya tidak sukses nanti tidak berjalan dengan baik seperti kemarin. Video yang buat itu suaranya kurang jelas, akhirnya jadi ragu-ragu lah dengan hasil apa yang dibuat. Terus mungkin ke depannya nanti dengan adanya bukti karya yang telah yang buat, jadi bisalah nanti memperbaiki di mana rasanya kekurangan yang miliki untuk dilakukannya perbaikan ke depan. Dengan bukti karya ini jadi banyak hal-hal yang positif, yang baik yang dapatkan, termasuk dalam kegiatan PKG PJOK 2024 ini ternyata banyak hal-hal baru yang dapatkan dari pembelajaran yang kita sudah lalui. Ya, mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan. Nanti semoga setelah ini semua berjalan lah, semua dapat sertifikat, semua lulus. Terima kasih, Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Sayan sudah menyampaikan terkait dengan refleksinya. Jadi bahwasanya memang kalau video itu memang akan ditonton banyak orang, seperti itulah. Dengan kata lain, nanti video itu akan dilihat banyak orang karena itu di PMM. Jadi semua guru seluruh Indonesia yang mencari dengan kata kunci, misalnya kita buat video terkait dengan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani nanti akan muncul referensi untuk bukti karya yang dari kebugaran jasmani. Nanti akan muncul video-video kita. Itu mungkin akan ditonton oleh banyak orang di sana. Jadi hal-hal yang memang rasanya tidak yakin dipakai itu bisa menggunakan yang lainnya. Jadi memang diberikan 3 jenis opsi dalam pembuatan bukti karya itu. Yang pertama ada terkait dengan praktik pembelajaran seperti mengajar dan RPP juga bisa, terkait dengan modul ajar juga bisa, kemudian dengan praktik baik juga bisa. Nah, itu opsi-opsi yang diberikan dalam berbagai bukti karyanya, sehingga semua mendapat kesempatan yang sama dalam membuat suatu bukti karya sesuai dengan apa yang mereka yakin bisa dapat menginspirasi guru-guru lain. Nah, untuk saya sendiri membuat bukti karya, ya meskipun tidak menggunakan backward design, setidaknya sudah mengandung unsur-unsur daripada penilaian autentik lah. Dan yang penting tetap ada materi dalam PKG PJOK yang tertuang dalam modul ajar atau RPP-nya. Itu yang saya lihat. Tetapi dalam hal ini saya tidak banyak ikut campur dalam isi ataupun kontennya, tetapi lebih banyak saya itu melihat daripada unsur-unsur yang penilaian yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi setelah saya cek kembali secara berulang, beberapa sudah sesuai dan beberapa juga ada yang saya suruh perbaikan, seperti Kak Dwi Lestari kemarin saya suruh perbaikan, Kak G juga saya suruh perbaikan, karena ada beberapa hal yang memang urgent perlu diperbaiki, sehingga nantinya jika dilihat orang lain kita juga merasa tidak jelek rasanya seperti itu, dan yang lain juga bisa memahami bukti karya yang telah kita bagikan. Demikian. Nah, mungkin dari kakak yang lain mau menyampaikan lagi, ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan kegiatan PKG ini. Sekarang mungkin lanjut ke pesan dan kesan terkait dengan kegiatan PKG ini ya. Jadi selama kurang lebih 3 bulan kita melaksanakan kegiatan PKG ini, bagaimana pesan dan kesan yang kakak-kakak berikan. Ini ada beberapa orang lagi yang belum menyampaikan. Kita bisa spin lagi, mungkin dari Kak di bawah bisa kita open dulu. Ada Kak. Oke, ini ada beberapa orang. Silahkan sekarang coba siapa yang akan dipilih untuk menyampaikan
Oke, Kak Wayan Suparniti ada di room, masih di room, Mbak? Bisa dibantu menyampaikan pesan dan pesan setelah mengikuti kegiatan PKG. Silahkan, kita masih punya waktu kurang lebih lagi 6 menit. Ya, terima kasih. Ya, Kak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya tidak bisa banyak berkomentar. Saya bahkan memberikan sedikit kesan yang saya dapatkan selama melaksanakan PKG PJOK ini. Tentunya kesannya adalah saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dan ilmu di sini. Saya belajar banyak hal dan bertemu dengan kakak-kakak hebat di sini, belajar bersama-sama, memahami dan tahu banyak hal apa yang kurang dan perlu diperbaiki bagi kita sebagai guru PJOK. Kesannya ya sangat luar biasa. Saya sangat antusias dan senang sekali melaksanakan PKG PJOK ini, walaupun dengan ya lumayan perjuangan yang melelahkan selama 3 bulan terakhir ini, tapi suasananya sangat menyenangkan bagi saya. Dan semoga saja kakak-kakak semuanya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Dan yang pasti adalah ilmu yang saya dapatkan di sini sangat bermanfaat, yang sehingga dapat memperbaiki diri saya ke depannya sebagai guru PJOK, sehingga dapat membantu peserta didik meraih cita-citanya atau belajar lebih baik ke depannya. Dan pokoknya sukses buat kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wayan Suparniti sudah menyampaikan terkait pesan dan pesannya. Sungguh luar biasa pengalaman yang diberikan dan disampaikan pengalamannya. Ya, tentunya semoga hal yang sama dirasakan juga oleh teman-teman kita yang lainnya. Oke, terima kasih. Masih ada lagi 4 menit. Saya minta lagi 1 orang saja. Siapa yang kira-kira beruntung memberikan pesan terakhir, pesan dan kesannya. Silakan Kak Gus D. Kak Gus D masih di tempat. Kita bantu sampaikan sedikit saja. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Jadi saya akan sedikit menyampaikan kesan dan pesannya. Jadi terkait dengan PKG ini, yang pertama saya pikirkan itu mungkin bosan ya. Tapi karena selama 3 bulan kita belajar, ada Zoom dan ada pertemuannya. Tapi setelah dijalani itu sangat menarik ya, dan banyak manfaat yang kita dapat dari PKG ini. Jadi dari strategi yang kita tidak tahu, jadi kita tahu strategi yang bisa kita terapkan di pembelajaran dan bagaimana menentukan siswa yang berbeda-beda minat dan bakatnya. Kita bisa melakukan diferensiasi, kita belajar dari sini. Dan juga bertemu dengan kakak-kakak yang sangat ramah dan bisa berbagi, itu membuat saya jadi sangat senang. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gus D sudah menyampaikan. Ya, awalnya memang rasa berat. Saya sendiri pun merasa di awal itu nih 3 bulan kalau cang-cang nih gitu, kini. Nah, ternyata setelah dijalani ya memang banyak manfaatnya, dan juga program, karena ini program pusat, jadi ya lumayanlah fee-nya untuk menopang rasa capeknya kakak-kakak semuanya. Semoga kakak juga merasakan hal yang sama. Dan tinggal lagi 2, rasanya nggak afdol kalau kita nggak suruh mereka bicara ya. Siapa yang bicara duluan? Mau siapa? Kak Debi atau Kak Dwi? Kak Dwi aja. Nah, silakan Home Pimpa dulu deh. Kak Debi. Kak Debi aja. Saya masih gosok-gosok berdua sekalian Kak, berdua sekalian.
Ladies first, ladies first. Kenapa Jangan, harus jangan. kita berdua ya, Bentar. tersisa ya? Aku tuh Mungkin nggak jodoh Kak, jodoh mungkin Kak. males, saya sudah punya jodoh Kak ya. Dwi Lestari ternyata. Pesan dan pesannya. Ya jajo godoh wadah hingko itu. Saya ya Tuhan. Oke, Sekalian betul. cuma Jajo sekali godoh. aja. Enggak kayaknya. Oke, Kak Dwi Lestari. Terakhir Kak Debi ya. Biar semua dapat bicara. Menyampaikan pesan dan pesannya. Ya, sedikit saja. Silakan Kak Dwi Sedikit Lestari. aja ya. Ya, untuk modul yang saya upload kemarin di PMM itu apa namanya, untuk kesulitannya memang Langsung, masih rata-rata itu. Apa? Maaf Kak, Ada langsung suara. ke pesan dan pesannya aja. Langsung pesan dan pesannya nggak aja. Pesan Langsung dan ke kesan. pesan dan pesannya. Ya, itu aja terakhir. Oh ya udah. Kalau kesan saya untuk PKG ini tuh ya, jujur bisa nambah tidak lagi? Kalau Ya, bisa ya. nambah Kak Debi, gimana Kak Debi? Ya. Mimoh lagi, mimoh. Ya, maksudnya dalam artian gini loh. Untuk kesan aja dulu ya gitu. Ini hal yang sangat menyenangkan, mungkin bukan bagi saya aja, mungkin bagi kakak-kakak semuanya juga seperti itu kan. Jadi mengetahui kemampuan dari diri sendiri dan juga kerjasama dari teman-teman juga gitu. Itu kesan saya. Pokoknya intinya ruang lingkupnya itu sangat menyenangkan. Kalau masih ada program seperti ini, kalau bisa ya dilanjutkan, kalau enggak ya sudahlah kan gitu ya. Nah, untuk pesan saya di sini juga untuk meningkatkan bidang olahraga kita ini ya minimal ya kita harus tunjukkan kalau guru PJOK itu adalah mampu daripada apa namanya guru-guru yang lain. Setidaknya kita menunjukkan hal-hal yang memang benar-benar saya loh ini guru PJOK gitu. Tidak seperti guru-guru yang dulu itu kan gitu. Maksudnya dalam artian ya tahulah kalian sendiri seperti apa gitu. Kabar-kabar miring sana miring itu. Pokoknya tunjukkanlah gitu sih pesan saya. Ayah. Oke, terima kasih Kak Dwi Lestari. Lebih fokusnya pada perubahan paradigma guru PJOK. Oke, kita setuju ya. Kita sepakat semuanya biar tidak dipandang sebelah mata. Asal urusan administrasi guru PJOK selalu dibilang kurang ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, kita mulai hal-hal yang kecil. Lengkapilah administrasi pembelajaran kakak-kakak semuanya di sekolah lah. Biar nantinya kita tidak dipandang sebelah mata saja. Meskipun kita ketahui bersama guru PJOK itu memang agak favorit di sekolahnya ya. Kalau misalnya nggak dapat PJOK satu kali aja langsung komplain muridnya seperti itu. Kalau di SD terutama ya. Mungkin SMP dan SMA juga demikian. Oke, terakhir Kak Debi bisa sampaikan pesan dan kesan pada kegiatan PKG ini. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Jadi kesan dan pesan saya dalam kegiatan PKG PJOK ini tentunya di sini ngomong. Maaf ya, salah teknis sedikit. Ya, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah kami dapatkan dalam kegiatan ini, mulai dari pembuatan perencanaan tentang perangkat ajar ya, modul ajar. Nah, kemudian diperkenalkan juga dengan teman-teman kita dari SD, SMP, SMA juga. Dan tidak lupa saya juga selaku peserta mengucapkan terima kasih pada kakak-kakak semuanya karena dalam kegiatan ini kakak dapat membantu dalam dalam kegiatan PKG PJOK ini sehingga berjalan dengan lancar. Ya, itu saja pengalaman yang saya dapatkan dalam kegiatan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Debi. Baik, kakak-kakak semuanya sudah mendapat kesempatan semuanya untuk menyampaikan. Tibalah pada sekarang penutup dan jawab juga sudah dilaksanakan tadi. Saya selaku fasilitator mohon maaf jika selama saya memfasilitasi kakak ada hal-hal yang kurang berkenan
atau menyinggung perasaan kakak semuanya, saya mohon maaf. Dan terakhir, saya minta kakak nanti bisa merubah paradigma guru PJOK dan juga membuat pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan juga pembelajaran PJOK yang bermakna pada peserta didik. Dan yang untuk hari ini pertemuan kita sudah berakhir, dan untuk tugas-tugas di PMM nanti apabila ada yang masih kurang atau yang belum mengerjakan, nanti akan saya hubungi secara personal. Jika itu memang tugasnya terlewatkan atau gimana, nanti akan saya cek kembali secara bertahap. Atau bila ada yang kurang tugasnya atau belum saya cek atau kekurangan, nanti saya akan hubungi secara personal untuk tugas-tugas tersebut. Pada dasarnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada kakak semuanya setelah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan tetap utuh. Kita masuknya ber-13, kemudian keluarnya juga Astungkare semua lulus dan juga semua mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan kemampuan kakak masing-masing. Demikian kakak semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan akhiri, dan ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Sudah pas? Berikan jempolnya. Oke, terima kasih kakak semuanya. Untuk kegiatan kali ini saya akan tutup dengan doa. Semoga apa yang kita laksanakan selama 3 bulan terakhir dapat bermanfaat, dan mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.